Baik, kita masuk ke materi 1 yaitu tentang teori sel. Apa itu sel? Salah satunya yang pertama adalah sel satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel juga memiliki organel dan sistem organisasi. Sel sebagian satuan fungsional yaitu suatu sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Sel yang menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup, dan sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Perkembangan teori sel yang pertama itu ada Aristoteles dan Paracelsus. Teorinya itu hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang. Yang kedua ada teori dari Robert Hooke tahun 1665. Ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut dengan sel. Teori yang selanjutnya ada Greu dan Malpighi. Ruang kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula. Dan teori Anthony van Leeuwenhoek, penggunaan mikroskop sederhana dan pengenalan nukleus. Ada Hertwig tahun 1829 yaitu teori protoplasma. Brown tahun 1831, nukleus adalah komponen dasar dan tetap pada sel. Terus ada Schleiden dan Schwann tahun 1939, makhluk hidup terdiri atas sel. Lalu ada Albert Kolliker 1858, sperma dan ovum adalah unsur histologis. Terus ada Virchow 1858, suatu sel berasal dari sel yang lainnya atau yang dapat membelah. Terus ada Schleiden tahun 1878 yaitu karyokinesis, dan Wolleyer tahun 1890 penemuan kromosom. Lanjut kita masuk ke fungsi sel. Di antaranya ada bisa untuk mengoksidasi, mengambil nutrisi, mengeluarkan zat sisa, transfer senyawa, dan pertumbuhan serta perkembangbiakan. Bentuk sel ada macam-macam. Yang pertama itu uniseluler dan multiseluler. Ada juga yang berbentuk batang atau basil dan bulat atau kokus yang terdapat pada bakteri. Dan juga memiliki badan buah seperti jamur. Ada juga Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus, spiral atau koma. Lanjut, klasifikasi sel ada dua, yaitu dari sel eukariot dan sel prokariot. Dari sel eukariot, sel yang memiliki member inti. Juga sel eukariot ini pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Multiseluler atau uniseluler, bersifat aerob, respirasi dilakukan pada mitokondria. Membran inti ini sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma. Terus ada kromosom mengandung histon, serta respirasi dilakukan pada mitokondria. Kita bisa lihat seperti yang ada di gambar ini, gambar sel pada eukariot. Lanjut ke sel prokariot, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, uniseluler, aerobik atau anaerobik, organelnya tidak kompleks, kromosom tidak mengandung histon, struktur DNA-nya melingkar, serta tidak memiliki nukleolus. Di sel prokariot ini terdapat sel tumbuhan, yaitu memiliki dinding sel tebal, bentuk sel kaku, biasanya tidak ada nukleolus, badan Golgi dan lisosom, meristem jaringan embrionik seumur hidup, memiliki kloroplas, plasdetama, vakuola, peroksisom, dan lainnya. Ada di sel hewan juga tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleolus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom, tetapi potensinya lebih rendah dibanding sel tumbuhan. Yang seperti di gambar ini adalah bentuk dari sel hewan. Lanjut ke sel bakteri. Sel bakteri ini kapsulnya berupa lapisan mukus, ada flagel atau tricha, dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk selnya tetap, tidak memiliki vakuola, adanya villi atau fimbriae berupa benang halus pada gram negatif, dan ada gambarnya di sini struktur pada bakteri. Bahan-bahan penyusun sel ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral. Mineral ini bisa kalsium, natrium, kalium, dan sulfur. Kita lanjut ke materi 2 yaitu tentang struktur sel. Yang pertama itu ada inti sel atau nukleus. Inti sel merupakan pusat reaksi, kontrol aktivitas, dan reproduksi sel. Dia berbentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah. Polinuklear, berdiameter 6-8 nm, memiliki membran inti atau tidak. Dia berpori, nukleoplasmanya kental, nukleolusnya lebih padat, tidak terbungkus membran, serta mengandung DNA dan tempat sintesis RNA dan sintesis protein. Ini ada foto perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua ada protoplasma. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, sedangkan protoplasma terdiri dari sitoplasma dan vakuola. Sitoplasma ini berada di seluruh area antara nukleus dan membran plasma.
terdiri atas ektoplasma dan endoplasma yang mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel. Komponennya terdiri dari 75-85% air, 10 hingga 20% protein, 2 hingga 3% lipid, 1% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik. Respirasinya dibantu dengan enzim dalam sitoplasma. Sifat fisiologis dari sitoplasma ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada ribilitas, yaitu sel saraf, konduktivitas, yaitu kemampuan meneruskan rangsang, dan kontraktilitas, kemampuan mengubah panjang atau sel otot, serta adanya absorpsi dan asimilasi, yaitu mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakannya untuk metabolisme sel. Terus ada ekskresi dan sekresi. Vakuola berisi cairan sel dan setiap vakuola dibungkus dengan membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Vakuola memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Vakuola ini memiliki fungsi menjaga sel dalam status turgor sebagai tempat penyimpanan unsur atau senyawa yang diekskresikan serta menyimpan enzim agar dapat berfungsi sebagai lisosom. Ya, seperti yang digambar ada bentuk dari struktur vakuola. Lanjut ke mitokondria, yaitu tempat oksidasi substrat, sintesis dari ATP, adenosin trifosfat, dan tempat awal sintesis urea. Berperan penting dalam siklus asam sitrat, memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein, suksinat, dehidrogenase, dan jumlahnya tergantung pada kondisi dan jenis sel. Bosom ini mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel, yang merupakan tempat sintesis protein. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida dan dapat melekat pada organ sel yang bermembran pada organ sekresi atau soliter dan terdapat juga pada sitosol. Selanjutnya ada mesosom yang merupakan retikulum endoplasma pada sel jamur dan pada sel prokariota yang berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam dan diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Endoplasma yaitu protein yang dihasilkan dari RER antara lain adanya protein yang disekreksikan keluar sel, protein integral membran, protein-protein khusus dalam organel. Hasil sekresi dari ribosom pada RE akan dibawa ke dalam aparatus Golgi. Selanjutnya ada badan Golgi, organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi badan Golgi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel yang merupakan tempat produksi glikoprotein dan pengatur aktivitas membran. Lisosom, organel yang memiliki enzim hidrolase berdiameter 250 hingga 270 nanometer, bentuknya bulat atau oval dengan jumlah yang tak menentu, berisi partikel kecil berukuran 55 hingga 80A. Lisosom primer berasal langsung dari badan Golgi. Terdapat sitolisosom yang menghancurkan bahan sel yang tidak terpakai. Fungsi dari lisosom primer antara lain bisa untuk sekresi enzim, fusi dengan mitokondria yang telah mati menjadi sitolisosom, fusi dengan vesikel pinositosis, fusi dengan fagosom, fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikular. Lanjut ada kloroplas yang merupakan tempat fotosintesis yang memiliki pigmen klorofil serta membran ganda. Terus ada grana dan pikaloid, ada stroma, plastida yang berwarna chromatophora. Terus ada plastida yang tidak berwarna yaitu leukoplas. Sitoskeleton yaitu rangka sel untuk memberi bentuk sel, mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan. Mikrotubulus yaitu rangka sel, berkas alat transportasi molekul, gerakan silia dan flagel dan berperan dalam pembelahan sel. Mikrotubulus ini memiliki 3 kelompok filamen lainnya secara berurutan adalah mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Filamen inilah yang merupakan protein struktur yang mudah sekali terurai dan terikat kembali. Mikrotubula terdiri dari monomer tubulin A dan tubulin B. Dua monomer tersebut membentuk dimer tubulin AB. Sejumlah tubulin AB terikat menjadi protofilamen. 13 protofilamen tersusun paralel satu terhadap yang lain dengan garis tengah sekitar 24 nanometer dengan tabel dinding 5. Di struktur sel ada organel-organel lainnya yaitu ada sentriol, fibril, mikrobladis, protoplasma atau inklusio, tonoplas, dan peroksisom. Ya, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi 2 sel anak. Setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan.
Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Bisa kita lihat seperti yang ada di gambar, siklus sel ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Dari fiturnya, ini ada perbedaan dengan jenis pembelahan, kompleksitas, replikasi DNA, organel, dan regulasi ya. Bisa kita lihat di slide ini. Siklus sel prokariotik ini ada replikasi DNA, pertumbuhan sel, pembentukan septum, dan sitokinesis. Replikasi DNA ini adalah DNA bakteri yang berbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal replikasi, sedangkan pertumbuhan sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan, serta pembentukan septum, dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Dan terjadinya sitokinesis, yaitu septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA yang lengkap seperti gambar di slide ini. Siklus sel eukariotik ini terdiri dari dua fase utama. Yang pertama itu ada interfase, dan yang kedua ini ada fase M atau fase mitotik. Dari interfase ini, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan yang memiliki tiga fase. Yang pertama itu ada fase G1 atau GAP1, yaitu sel tumbuh dalam ukuran, mensintesis protein dan organel. Yang kedua itu ada fase S atau sintesis, yaitu replikasi DNA terjadi dan menghasilkan dua salinan identik dari setiap kromosom. Yang terakhir ada fase G2 atau GAP2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Fase mitotik, yang ini fase pembelahan sel. Fase mitotik ini terjadi menjadi dua fase juga. Yang pertama ada mitosis dan sitokinesis. Di mitosis ini, pembelahan inti sel menghasilkan dua inti anak yang identik. Dia juga mengalami 4 proses. Yang pertama ada profase, yaitu kromosom memadat, membran inti menghilang, dan benang spindel mulai terbentuk. Selanjutnya ada metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Dan anafase, kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Serta telofase, yaitu kromosom mencapai kutub, membran inti terbentuk kembali, dan kromosom mulai mengendur. Selanjutnya ada fase sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Selain mitosis, sel eukariotik ini juga dapat mengalami meiosis. Meiosis ini adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti, ada meiosis 1 dan meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Sedangkan haploid adalah sel dengan satu set kromosom atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis yang pertama juga terjadi 4 proses, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Seperti kita lihat yang ada di gambar ini, dia tuh masih menghasilkan 2 sel anak haploid. Sedangkan di meiosis 2 masih sama dengan 4 proses, bedanya di telofase 2 dia menghasilkan 4 sel anak haploid. Sel eukariotik ini juga terjadinya regulasi siklus sel. Siklus sel yang diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Titik pemeriksaan yaitu titik kontrol dalam siklus sel, di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Terus ada protein pengatur. Protein pengatur adalah protein yang mengontrol siklus sel, termasuk dalam siklin dan kinase yang tergantung dengan siklin CDK. Apoptosis ini adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sedangkan nekrosis yaitu kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, yang biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis juga dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Dan yang terakhir adalah gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian 3 materi yang saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.